Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah monggo kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi Allah berkahi sepanjang kita ngaos. Amin. Insyaallah kita ngaos menjelang berbuka sebagaimana diamanahkan kali Takmir Masjid Al-Karim. Mugi-mugi pengawasan sonten menika wonten ingkang saged dados pangertosan, kemudian Allah izinkan pengertosan punika dados amal. Para sahabat ngendika qad ahsana manintaha ila masami'a. Sungguh sae tiang ingkang ngaos kemudian memperhatikan, memahami, kemudian melaksanakan hasil kajian. Itu yang harapan kita sedaya, ngaos kemudian angsal ilmu, kemudian Allah izinkan ilmu itu menjadi amal. Allahumma amin. Sonten punika insyaallah saya membahas seputar sholat insyaallah. Untuk puasanya insyaallah sudah banyak yang bahas, nah maka saya hari ini menyampaikan bab tentang sholatnya supados sholat kita niku mempunyai kedudukan yang baik di sisi Allah. Kalau kita ngeliti teng panjenengan Bu, Pak, tiang puasa mboten salat niku puasane sah napa mboten? Pernah mboten jenengan tanggal terus niku? Menurut jenengan sah napa mboten? Wong puasa kok ora salat niku puasane sah napa mboten? Nah, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan ke saya, nggih. Atau mungkin jenengan juga pernah ditanyakan oleh orang, nggih, lain. Bu, nek aku puasa ning aku wegah salat kira-kira puasane iki sah napa mboten? Nah niki perlu dibahas, nggih. Kalau jenengan meninggalkan salat, nggih, baik di dalam bulan puasa napa selain bulan puasa, itu akan mengakibatkan dua hal, nggih. Sepindah, kalau jenengan meninggalkan sholat karena malas, aku ki ngerti Pak, yen sholat niku wajib, ning aku jan males tenan esuk subuh ki arep tangi ya wegah. Misalnya, pun ngelayap kemudian bangun krungu adzan subuh, tapi rasa-rasane kok aku males banget, aku tak selimutan kas lah nanti nunggu waktu, jebul tangi pun liwat subuh. Dan itu kedudukanipun pripun. Nah, para ulama menyebutkan kalau jenengan meninggalkan sholat karena malas dihukumi fasik. Fasik itu berarti jenengan melakukan dosa ageng. Jenengan tidak dianggap murtad tetapi melakukan dosa ageng. Berarti jenengan mboten kedah syahadat malih sebab jenengan teksi Islam, tetapi kalau jenengan meninggalkan sholat naudzubillah dengan mengatakan di dalam hati ngaten, meskipun enggak di lisan diucapkan di hati, lah sholat ki ora wajib kok, sholat ki dudu aturan Islam, Gusti Allah ki jan-jane ora perintah sholat, Nabi Muhammad ya ora perintah sholat, kemudian jenengan mboten sholat, maka jenengan terkategorikan pun keluar dari Islam, berarti murtad
berarti nek puasane mboten sah. Sebab di antara syarat sahnya puasa nggih menika Islam. Nggih. Jadi kalau jenengan meninggalkan sholat itu dihukumi dua itu. Jenengan tanglek teng atine piyambak. Saya meninggalkan sholat itu karena apa? Karena sebab males atau karena sebab mengatakan wong memang ora wajib kok. Jenengan sholat ki jane ki wong ora ya ora apa-apa. Nah niku udah kedudukannya berbeda. Nah teman-teman kemawon jenengan ingkang ngaos wonten punika insyaallah taala tiang-tiang ingkang boten ninggalaken salat. Nggih. Insyaallah nggih Bu nggih Pak nggih. Ada di sini yang sengaja meninggalkan salat? Insyaallah boten, kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah bercahaya. Nggih. Rasulullah ngendika simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jenengan ingkang diparingi wekdal di dunia ini nggih diparingi umur ngantos bulan puasa ini Masya Allah harus sangat-sangat disyukuri nggih. Rasulullah ngendika berulang kali saya sampaikan akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in kata Rasulullah. Sesungguhnya umur umatku antara swidak tekan 70 wa aqaluhum mayajuzu dalik siti sing diluwihke saka 70 enten sing 80 90 100 atau lebih mungkin wis kurang oke 150 sisan ning siti nggih. Coba jangan perhatikan pengumuman lelayon niku lak kebanyakan antara 60 sampai 70 walaupun wonten di atas 70 ning sithik prosentasene nggih. Berarti kalau jenengan sakniku umur 50 gangsal yo kira-kira 5 tahun tekan 15 tahun kas umurnya nggih. Kalau lebih dari itu niku super bonus nggih. Wong Rasulullah mawon swidak setunggal coro hitungan kita nggih nek cara hitungan Hijriah sudah 63 nggih. Tapi kalau hitungan kita hanya 61 tahun Masehi nggih. Berarti kita menyadari sekarang nggih bahwa waktu kita niku tinggal sedikit dan di antara kenang-kenangan paling indah hidup sampai 60 tahun 70 tahun niku kata Rasulullah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti yang dikenang oleh jenengan setelah meninggal diantaranya adalah wajah bersinar dikenali oleh Allah sebab karena bekas sujud. Maksudnya sholat jenengan yang akan menjadi kebanggaan jenengan nanti di sana niku bekas sujudnya jenengan niku. Karena nanti jenengan dikenali di padang mahsyar nanti endi to wong-wong sing bakal surga saking wajah bekas sujud bercahaya nggih. Maka kinten-kinten wantun boten jenengan meninggalkan salat nek ngaten boten wantun nggih kedaya nggih wedhos naudzubillah. Maka saya yakin jenengan ingkang hadir sonten punika insyaallah taala tiang-tiang ingkang dijaga salatnya oleh Allah. Kemarin waktu tarweh saya sampaikan apa cara tipsnya supaya ringan supados kita ringan menjalankan ibadah napa carane banyak-banyak zikir nggih banyak-banyak zikir. Seseorang datang ke Rasulullah ya Rasulullah inna al-Islam kasrat alai sesungguhnya syariat Islam itu wis oke banget gua rasane abot fa'ausinni tolong diberi wasiat saya supados saya saged menjalankan seluruh syariat dengan mudah dan ringan. Maka Rasulullah berpesan apa? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jangan pernah biarkan bibir ini kering
kecuali hanya berzikir kepada Allah. Basahi terus bibir ini dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan itu maka Allah akan mudahkan dan ringankan seluruh ibadah-ibadah lain. Jadi di antara manfaat paling agung zikir subhanallah, maha suci Allah, nggih menika Allah akan ringankan kita melaksanakan seluruh syariat Islam. Sebagaimana kisah sahabat tadi, ya Rasulullah, aduh abote kok akeh men yo, kudu iki, kudu puasa, kudu iki. Supados dengan iku pripun ya Rasulullah? Maka Rasulullah perintahkan banyak-banyak zikrullah. Dan ini kalau orang yang sudah banyak zikir pasti merasakan manfaat ini. Itulah kemarin saya di Al-Huda sempat menyampaikan, ayo bikin grup zikir. Karena saya yakin jenengan belum sami hafal zikir pakai zikir petang. Zikir sareng-sareng dibimbing itu boleh kalau belum pada bisa. Kalau jenengan sudah bisa sendiri-sendiri paling bagus sendiri. Tapi sepanjang jenengan belum bisa, dibimbing sampai saged, sampai clear ngertos artinya, insya Allah langkung sae. Contoh zikir petang, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi ping 100. Nggih. Lah niku lak kedah dibimbing jenengan. Supados napa? Terbiasa. Harapannya kalaupun biasa jenengan ringan dan nanti lahirlah kemudahan-kemudahan ibadah ingkang sanesipun. Jadi kalau jenengan merasakan, duh Pak, saya kok rasanya arep salat ki males. Salat tarawih rada dawa sithik pun gedebegan sikile, aduh gek rampung aku pet mulih. Nah niku sebab jenengan kirang banyak zikrullah. Nggih. Insyaallah kalau sudah zikirnya bagus, jenengan malah pengennya sing dawa. Nggih. Kok ndang-ndang rampung. Nggih. Nah, mengapa Rasulullah menyampaikan kalau malas kita harus banyak zikir? Karena Rasulullah seiring sejalan dengan surah An-Nisa 142. Jadi nanti buka Al-Quran surah An-Nisa 142. Di sana dikatakan sifat-sifat yang ingkang munafik. Munafik yang dimaksud bukan munafik bahasa Indonesia nggih. Bahasa Indonesia kan ojo munafik, itu kan beda, maksudnya munafik secara syariat. Munafik di dalam Al-Quran disebutkan nggih menika tiang-tiang ingkang wa ida komu ila solati komu kusala. Tiang munafik niku tiang ingkang ketika dia berdiri salat, salate wegah apot, sikile gek pengen istirahat. Nggih, yuraunan nas, tidaklah dia salat kecuali karena ingin dilihat orang, ingin dinilai orang. Nggih, di akhir ayat disampaikan wala yadhkurunallah illa qalila. Tidaklah orang yang malas ini mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ini menjadi kesimpulan bahwa jebul tiang ingkang males salat, tiang ingkang salatnya bukan karena Allah itu disebabkan wala yadhkurunallah illa qalila. Sebab piyambak ini pun hanya mengingat Allah dalam jumlah yang sedikit. Maka nek raos kesel, raos males salat, raos males puasa, arep salat duha ala rong rakaat wis rasane wegah banget boro-boro 8 rakaat, nambah salat tahajud wengi-wengi wegah. Maka Rasulullah perintahkan diwalik saka niki wau, walayat kurunau ila qalila, ngingat Allah sedikit, diakehi. Dengan diakehi maka insya Allah akan jadi ringan. Nah ini penting sekali. Nggih. Jadi mboten angel jane Islam niku, nggih. Jenengan melihat enten sedekah, enten warna-warna akan jadi ringan semua, dimulai dengan zikrullah, khususipun subhanallah. Nggih. Makanya jenengan di atas motor nanti subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Jenengan sek masak subhanallah wa bihamdi. Jenengan teng sawah subhanallah wa bihamdi. Selalu basahi lisan kita dengan zikrullah. Itu perintah Rasulullah. Nggih. La yazalul lisanuk
jangan selalu basahi lisan kita min dzikrillah, dengan zikrullah. Siap nopo siap? Insya Allah ringan nggih. Mengucapkan subhanallah nopo abotipun nggih, maka diucapkan nggih, diamalkan. Qad ahsana man intaha illa ma sami'a. Sungguh baik tiang ingkang tumut ngaos, diresapi, dimasukkan, diamalkan. Dados enten buahnya hasil ngaos. Nggih, dan ini menjadi pondasi. Saya mengajarkan pada panjenengan seperti ini jadi pondasi, sebab nopo? Ibadah-ibadah lain nanti jadi ringan. Ngaos jadi ringan. Kula ngimami salat tarawih dados tentrem boten tergesa-gesa. Kadang-kadang kula mikir badhe rada-rada dawa sithik, lah jebul kono mburi ibu-ibu, Pak Wahid ki kepiye kesuwen. Aku lak pengen mulai. Nah ini, nggih. Kalau jenengan sudah banyak zikrullah, insya Allah dibawa agak panjang sedikit mawon, kiat, insya Allah. Ini sudah dibuktikan, nggih, bahwa persoalan sholat niku bukan persoalan kuat kali mboten kuat mboten niku, nggih. Dikisahkan seorang yang kakinya satu bisa sholat sampai 3 jam. Karena apa? Iman, nggih. Jadi jenengan ampun ngantos percatus bahwa nek apa? Sholat itu tergantung hanya tergantung pada kesehatan saja. Saya 5 bulan terakhir ini mengalami sakit, tetapi justru dalam kondisi sakit saya bisa berdiri lebih lama. Karena apa? Karena subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah huwallahu akbar dibiasakan di lisan kita. Syukur-syukur zikir pagi zikir petang dihafal. Dan ini menjadi dakwah saya kepada panjenengan semua. Saya mendakwahkan kepada panjenengan semua, tolong biasakan zikir pagi zikir petang. Itu dulu saja sebelum yang lain-lain. Mboten sing warna-warna, ilmu sing dhuwur mboten usah. Sing penting anggere jenengan saged zikir pagi zikir petang, kula pun setumut seneng sangat. Sebab kula ngertos akibat dari zikir pagi zikir petang niku rentetan itu kebaikan semua, Masya Allah. Nggih. Kemarin saya sampaikan di Al-Huda, kalau bikin grup senam saja buduk saged, maka bikin grup zikir harus lebih bisa. Pengen sehat awake, pengen sehat jiwanya, maka dengan senam dapat sehat raga, dengan zikir jiwa raga insya Allah sehat. Kinten-kinten sagah mboten, insya Allah nggih. Mudah-mudahan ditindaklanjuti. Ini tidak hanya dijadikan ilmu. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholati wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, hai orang-orang ingkang beriman, sampun ngatos jenengan melaksanakan sholat sementara panjenengan dalam keadaan tidak sadar. Sukaro niku corot yang mriki mabuk lah, tidak sadar, nggih. Hatta ngantos, nggih, tak lamun jenengan ngertos nopo yang jenengan katakan. Nah niki penting. Maka satu di antara 5 cara mendapatkan sholat ingkang khusyuk, ingkang nomor 3 nggih menika memahami makna bacaan sholat. Jadi ini poin pembahasan kita hari ini. Nggih. Saya ingin menyampaikan pada panjenengan bahwa supados jenengan khusyuk di dalam sholat, maka di antara usahanya menika jenengan memahami makna bacaan sholat. Mbok menawi jenengan pun sholat ping 1000, 2000, 3000 pun kae cilik tekan seniki ojo ditakoni artine doa di antara 2 sujud niku nopo. Aduh aku ora ngerti Mas. Nah niki masalah, karena ayatnya mengatakan ampun jenengan sholat, mendekati sholat, kalau jenengan dalam kondisi tidak sadar yang jenengan ucapkan, nih, sampai jenengan paham yang jenengan ucapkan. Ini bukan berarti kalau belum paham tidak sholat, mboten nggih. Maksudnya jenengan harus mengusahakan memahami makna sholat bacaan. Ampun salah pengertian. Oh, pengertiannya Pak Wahid berarti aku nek ono iki aku ngerti aku rasa sholat wae. Bukan seperti itu maksudnya. Ini perintah bahwa jenengan dipaksa
untuk mengetahui bacaan sholat supaya sholatnya berkualitas. Contoh, jenengan duduk di antara dua sujud. Makanya kalau jenengan melihat syariat, kalau jenengan melihat fikih sholat, sebenarnya nggak ada panduan doa setelah sholat wajib. Tidak ada panduan khusus doa setelah sholat wajib. Karena apa? Di dalam sholat niku pun penuh sholat. Doa ini pun, coba jenengan lihat. Di antara dua sujud doa ini pun, Robbik firli warhamni wajburni warfakni warzukni wahdini wa'afini. Sebagian ada yang redaksinya tambahi wa'fu'ani. Coba niku artosipun nopo niku? Ayatnya mengatakan sholat harus mengerti yang diucapkan. Karena itu imam diam toh, itu anjuran mengucapkan sendiri. Beda dengan yang imam jahar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah imamnya paham yang dibaca itu. Tapi yang jenengan sendiri, Robbik firli, atau sini pun apa? Tu Gusti Allah kula nyuwun diampuni. Tuh doakan itu. Warhamni, kula nyuwun dirahmati, disayangi du Gusti Allah, tolong rahmati saya, sayangi saya. Coba niku. Wajburni, jenengan bingung masalah rizki ini tuh pun nyuwun niku. Wajburni, ya Allah, kula nyuwun kecukupan kagem keluarga kula. Niku atosipun. Masya Allah. Nggih. Terus niku doa Masya Allah. Makanya kalau orang yang memahami artinya, duduk di antara dua sujud bisa lama. Saya kalau sholatnya sunnah sendiri di rumah, saya panjangkan. Karena apa? Memahami, ya Allah Robbik firli, du Gusti Allah dosaku akeh banget, nyuwun diampuni du Gusti Allah. Warhamni, ya Allah tolong dirahmati. Rahmat artinya warahmat. Rahmat itu kebaikan ingkang banyak dan terus menerus, itu arti rahmat. Kalau jenengan menggunakan warhamni berarti jenengan, ya Allah paringono kebaikan ingkang banyak dan terus menerus. Niku warhamni, wajburni, ya Allah nyuwun kecukupan kagem kula kali keluarga kula. Warfa'ni, napa warfa'ni? Du Gusti Allah tolong angkat derajatku di dunia dan di akhirat. Diangkat derajat contohnya jenengan dinakali tiyang, jenengan diam. Itu diangkat derajat namanya. Mboten jenengan dinakali tiyang, niku merendahkan diri namanya. Nggih. Warfak itu Gusti Allah tolong diangkat derajat saya di dunia dan di akhirat. Warzukni, napa warzukni? Du Gusti Allah kula nyuwun rezeki kepada panjenengan. Nggih. Kalau di dalam doa warzukni wa anta khairur razikin. Ya Allah berikan rezeki kepadaku karena sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Nggih. Itu bayangkan Bu. Masya Allah mboten niku. Niku lak doa-doa aku nggih. Kinten-kinten jenengan sangat membayangkan mboten setelah mendapatkan ini nanti doa di antara dua sujud lebih ngresep mboten kinten-kinten. Mudah-mudahan lebih ngresep nggih. Kemudian wahdini, nama wahdini. Wahdini du Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan paringaken teng kula petunjuk hidayah. Werni kalih sing jenengan nyuwun niku. Hidayah irsad wal bayan kali hidayatu taufik. Hidayah irsad wal bayan nggih menika hidayah ilmu. Ya Allah, dadi gampang datang ke pengajian, di pengajian mendengarkan konsentrasi mboten belayang teng pundi-pundi niku irsad wal bayan niku. Sama-sama ngaji bisa jadi jenengan yang satu paham, yang satu mboten paham. Karena yang satu dapat hidayah irsad wal bayan, satunya mboten. Iki mau ngaji apa, Bu? Bu aku mau malah ngobrol anakku kepiye-piye, malah orang mudeng malahan. Nah, ini berarti tidak dapat irsad wal bayan. Nggih. Kemudian wahdini mendapatkan hidayah taufik. Nggih menika ilmu wau Allah izinkan dados amal. Oh, aku wis ngerti, ternyata gen gampang melaksanakan ibadah niku kedah dikir. Nah niku hidayah taufik. Nggih. Pun diminta niki teng salat wahdini. Kemudian apa? Wa'afini, napa wa'afini? Du
Duh Gusti Allah kula nyuwun keselamatan. Dalam hal ini kalau wa'af ini keselamatan terkait dengan badan, kesehatan. Lengkap mboten to nyuwun niku. Makanya jangan sholat kecuali jenengan paham apa yang dikatakan. Maksudnya mengusahakan setiap bacaan sholat jenengan pahami. Dan ini menjadi satu di antara 5 cara untuk mendapatkan khusyuknya sholat. Nggih? Sampai di sini saged dipahami mboten? Saya tidak terlalu cepat toh niki. Nggih, mudah-mudahan saged dipahami. Jenengan maos sami Allahu liman hamidah. Artinya napa niku? Sami Allah Maha mendengar, liman hamidah. Orang-orang yang memujinya. Masya Allah. Coba itu. Kalau jenengan pahami sholat itu, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Makanya mulai sonten puniko, mulai dibuka-buka kitab sholat. Jenengan waos Allahu Akbar, Allah Maha Besar niku maksudnya nopo to? Kok kita di sholat harus mengutakan Allahu Akbar? Bahkan Allahu Akbar yang pertama niku bagian dari rukun sholat. Nggih, karena definisi sholat niku nggih menika ibadah ingkang diawali kali takbiratul ihram, diakhiri kalian dengan salam. Niku sholat. Nggih, mulane nek jenengan keri masbuk, oh maring masjid kok jebul imamnya pun 2 rakaat, Allah Akbar jenengan apa ketika imamnya lagi ruku, jenengan langsung ruku napa jenengan takbiratul ihram rin? Takbiratul ihram rin, mboten langsung ruduk ruku, mboten takbiratul ihram, mboten sah salatnya karena jenengan meninggalkan satu ruku yang bernama takbiratul ihram. Nggih, najan imamnya lagi ruku, imamnya lagi sujud, imamnya lagi duduk di antara 2 sujud, jenengan datang keri, maka yang dilakukan pertama adalah Allahu Akbar, baru mengikuti. Nggih. Karena sholat niku diawali takbiratul ihram, diakhiri agem salam. Nggih. Jadi poin hari ini yang ingin saya sampaikan pada panjenengan nggih menika, tolong pahami setiap bacaan sholat supaya sholat kita niku berkualitas. Jangan sampai kita sholat ribuan kali jebul ditakoni doa-doa di dalamnya nggak pernah ngerti. At-tahiyat juga dipahami, istitah dipahami, khususnya Al-Fatihah lebih dipahami lagi. Kemudian perpindahan antar sholat gerakan juga dipahami. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, niki mboten medeni niki dalile sahih. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti jenengan, tapi ini sahih. Rasulullah ngendika enten tiang ingkang 60 tahun umure, sholat ora tau keri, jebul tidak satupun sholatnya diterima. Wah mas kok ketoke angel banget to mas, moso sih kaya ngono. Tetapi ini dari Rasulullah. Bahkan ini pernah ditanyakan salah satu jamaah ke saya, ke WA. Ini mumpung saya ingat, saya sampaikan ke jenengan. Maka Rasulullah menyampaikan, mengapa kok nggak diterima? Kata Rasulullah, yutimu ruku'a wala yutimu sujuda. Yutimu sujuda wala yutimu ruku'ah. Kata Rasulullah, tiang niki salat apik rukune ora apik sujude, tumak nina sujude ora tumak nina ruku'e. Nah niki, karena tumak ninah niku satu dari rukun salat. Nggih, salat niku enten rukun, enten sunat, nggih. Kalau rukunnya ketinggalan maka batal salat. Di antara rukun salat nggih menika tumakninah. Napa niku tumakninah? Berhenti sejenak setelah pindah gerakan. Dados contoh, kalau contohi jenengan ruku atus niki. Niku dalam bahasa hadis niku ngantos seluruh tubuhnya itu pada posisi yang benar. Nek pun benar, jenengan mandek seukuran ucapan subhanallah niku sak monten minimal. Kalau 3 kali lebih baik. Nggih. Pindah dhuwur sami Allahu liman hamidah. Grek ngantos netrep
ngadeg bener meneng nembe diam senilai subhanallah. Iku tumakninah. Kalau kurang dari itu berarti mboten tumakninah, yang artinya salat jenengan mboten kagem. Datang sahabat ke Rasulullah. Saya bacakan hadisnya panjang. Ini sebagai penutup, mudah-mudahan bisa untuk kenang-kenangan buat jenengan. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, nggih, maka masuklah seorang laki-laki melaksanakan sholat. Setelah itu orang ini saat sampunipun sholat datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada orang ini, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidak sholat. Dikit yang bar sholat nih. Yang bar sholat datang ke Rasulullah, kasih salam, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah jawab waalaikumsalam. Rasulullah perintahkan sholat meneh, kowe iki mau urung sholat. Lalu ia pun sholat. Orang ini kemudian sholat. Maka setelah sholat kemudian Rasulullah ngendika lagi, sholatlah kamu karena tadi belum sholat, ngantos ping telu. Berarti sholat sing telu niki mau urung dianggap sholat. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat lebih baik dari yang tadi. Ini rumong sora iso, niki tiyang niku aku ora iso. Isone kaya ngono kuwi ya Rasulullah. Maka ajarilah kula. Nah niki tiyang apik berarti. Nek tiyang mboten ngertos niku nyuwun diajari. Aja wis ora ngerti malah bener-bener kuwi ya kaya ngene iki. Oh karepmu ora urusan. Nah niku repot niku. Yang bener ketika diberitahu nggih, tolong ajari saya. Ini sedang dicontohkan oleh sahabat ini. Rasulullah SAW lantas mengajarinya dan bersabda. Niki sabdanipun. Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah takbiratul ihram. Kemudian bacalah ayat Al-Quran ingkang mudah. Maksudnya sak sampunipun Al-Fatihah jenengan maos ayat yang mudah. Boten kedah surat, ayat cukup. Lalu rukuklah dan sertai rukukmu dengan tumakninah. Tumakninah niki mau napa? Berhenti sejenak senilai ucapan subhanallah setelah semua kondisi badan pergi ke tempatnya. Plek. Nek ngadeg ya wis ngadeg tenan. Aja urung ngadeg sempurna wis subhanallah dianggap. Niku dianggap boten dianggap. Berdiri tegak, gerak balik ngadeg tenan baru berhenti sejenak senilai ucapan subhanallah, itu yang namanya tumakninah. Ruku, gerak, tumakninah. Mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi ping 3. Kemudian lalu bangkitlah dan beriktilah sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumakninah di sujudmu. Berarti sujud niku kedah tumakninah. Mulane enten tarawih kok 7 menit niku lak terus pripun. Niku termasuk sing swidak tahun mboten ketampi niku saya yakin. Nggih. Sudah diingatkan banyak sekali ulama sebenarnya. Tapi ya karena katanya alasannya yaitu tadi nggak mau belajar tradisi, katanya wis kok ndek wis koyo ngene iki. Wong ngene kene do kerja ora di waktu, aduh untuk dunia masa punya, untuk akhirat nggak punya. Alasan utamanya katanya di sini pekerja karyawannya waktunya hanya sedikit. Masya Allah, saya dengarnya tuh merbes milih niku. Kok ada orang menukar akhirat dengan dunia? Mosok iya sih kerja nang pabrik terus nggak sholat setengah jam terus ora gelem niku pripun? Padahal kita disuruh untuk sholat. Kenang-kenangan kita nanti adalah bekas sujud kita, bukan bekas bekerjanya kita. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumakninah. Jadi kata kuncinya sholat tumakninah. Kalau jenengan pun paham seperti ini, yang jadi imam juga tentrem. Sing jenenge imam niku kadang mikir Bu Pak. Kalau terus imam kadang-kadang mikir sampai abot sanggane, nggak mudah jadi imam niku, karena yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah nanti abot imam niku. Maka mikir iki arep maca iki kok kira-kira jamaknya bagaimana, ini kedawan apa ora, nek kedawan kok piye, niku mikir teng mriki niku.
Kalau jenengan sudah paham semua, imam boten kedah mikir rabot. Sebab nopo? Saya yakin orang yang sudah terbiasa tumakninah malah jaluk ditambah. Buktinya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tambah sholatnya. Maka muncullah hadis, man shola ma'al imami hatayan sorif kutibalahu sholat layla kula. Ada orang datang ke Rasulullah, sholat kali Rasulullah bar isya, 11 rakaat Rasulullah kok kurang ya Rasulullah, tambah hono ya Rasulullah, tambah hono. Kemudian ada yang menambah 23, ada yang 36, ada yang 100. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, janjane nek kue sholat bareng imam ma'al imami hatta ngantos yan sorif rampung witir kutibalahu dicatatkan buatmu sholat laylakulah, sholat semalam suntuk, dianggap dengan ngadeg sholat. Woi, Masya Allah. Berarti apa? Orang beriman itu malah pengen ditambah dowo. Ini bukan masalah tua atau muda, Pak. Masalah kegiatan sholat jenengan perlu perhatikan. Saya sampaikan ke jenengan. Ini persoalan iman. Kalau jenengan imannya sudah jadi, insya Allah jenengan akan diberi kemudahan oleh Allah dengan banyak zikrullah. Nah, itu yang disampaikan sore hari ini. Sudah menjelang buka jam berapa? Buka nggih? 38. Pun meh nggih, Pak nggih. Ya sudah, berarti mungkin tidak ada tanya jawab karena sudah mendekati waktunya. Insya Allah disambung lain waktu. Mudah-mudahan kajian sore hari ini bermanfaat. Nanti jenengan buka dengan diawali bismillah, kemudian berdoa sesuai dengan doa yang jenengan hafal. Dahabatu ma'mu angsal, alumalakasum tu angsal. Yang penting jenengan begitu mau dahan ya ucapan bismillah, jenengan ngunjuk, kemudian jenengan berdoa dan tambah dengan doa lain. Mboten nedah kuto pimpin, jenengan pun saged piyambak-piyambak insyaallah. Saya kira itu yang disampaikan hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.